Berita pertama pemirsa, dalam debat keempat calon wakil presiden, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menegaskan mengenai etika lingkungan, yaitu keseimbangan antara manusia dan alam dalam pembangunan dan kebijakan nasional dengan prinsip keadilan yang melibatkan rakyat. Menjadi fokus utama dalam visi misinya untuk menghadapi isu permasalahan krisis iklim di Indonesia. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan, Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 1, mengatakan bahwa pemerintah harus melibatkan dan memperhatikan nasib rakyat, petani, dan nelayan. Ia menyinggung program upaya pengadaan pangan food estate telah mengabaikan petani dan masyarakat adat, juga menghasilkan berbagai permasalahan lingkungan yang tegasnya perlu dihentikan. Muhaimin Iskandar jelaskan pentingnya kesadaran dan keseriusan negara dalam menghadapi krisis iklim dan bencana ekologi dengan menerapkan etika lingkungan, yaitu keseimbangan antara manusia dan alam yang tercermin dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan, petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang.
para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat. Negara menunggu langkah kita bersemua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Yang mestinya Muhaimin Iskandar dalam pemaparan visi misinya meyakini dengan melakukan perubahan, pembangunan dan kebijakan nasional yang berpijak pada keadilan dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Yusrina Nurul, Surya Syaputra memberitakan dari Jakarta.